Ada nggak uang tipnya dari desa tuh? Datang ke desa dikasih ke desa nggak ada? Enggak lah, Bu Anas, mana boleh tuh Bu Anas. Itu namanya korupsi Bu Anas. Halo, ketemu lagi, selamat siang. Berjumpa lagi bersama Jas Merah Kabupaten Kampar. Bersama saya Azur Anas dengan bintang tamu kita sore ini, yaitu Peri Effendi. Apa kabar Bung Peri Effendi? Alhamdulillah, Bu Anas, sehat walafiat. Aktivitas gimana? Aktivitas sehari-harinya sesuai dengan pekerjaan, ya sebagai penikmat atau sebagai pekerja negara, sebagai pendamping lokal desa. Pendamping desa ini tahun berapa nih lagi? Tahun 2016. 2016. Jokowi jadi presiden itu 2014 ya? 2014 akhir ya. Itu pengesahannya 2014 sekarang ya? Iya, dana desa sudah ada dari tahun 2015, sedangkan pendampingannya baru ada di tahun 2016. Lalu pendamping desa ini kalau sekitar Kabupaten Kampar ini udah terisi job desa itu semuanya? Kalau awalnya udah terisi, tapi dengan teriring dengan berjalannya waktu, mungkin ada dari pendamping desa ini mungkin tukar profesi atau dapat rezeki lain, jadi ada yang mengundurkan diri dan ada juga yang berhenti karena mungkin nggak bisa lagi menjalankan aktivitasnya sebagai pendamping desa. Jadi kalau sepenuhnya mungkin ada juga beberapa tempat yang masih kosong sebagai pendamping desanya. Lalu undang-undang pendamping desa ini tahun berapa nih? Kalau pendamping desa itu tidak ada diatur di dalam undang-undang, tetapi tentang desa itu diatur di dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tentang desa. Lalu tentang desa ini artinya kepala desa ini bekerja sama sebagai pendamping. Ya, jadi gini, Konco Anas, dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini tentang desa, desa ini lebih punya wewenang daripada tahun sebelumnya. Yakni di desa itu ada kewenangan desa yang mungkin berskala desa. Jadi ditambah lagi di dalam undang-undang desa itu tersebut, pemerintah pusat harus mengucurkan dana desa langsung kepada desa untuk pembangunan di desa. Pembangunan ini ada beberapa aspek, mungkin pembangunan di bidang manusianya, di sumber daya alamnya, dan juga infrastrukturnya. Jadi pemerintah ini dengan lahirnya undang-undang desa ini pokoknya sangat menguntungkan bagi desa lah. Begitu cerita Bung. Lalu satu desa itu berapa tuh dananya tuh? Dana desa ini untuk desa ini bervariasi, tergantung mungkin dengan angka kemiskinannya dan juga angka kemajuan yang ada di desa ini, termasuk mungkin luas wilayah di desa. Jadi tidak sama dengan tidak rata seluruh desa ini angka pendapatan dari dana desa ini. Berarti tergantung luas, bukan tergantung kepada penduduknya. Penduduk berpengaruh, angka kemiskinan pengaruh, wilayah juga berpengaruh, ditambah dengan kinerja juga berpengaruh di desa tersebut. Lalu kalau pendamping desa itu satu orang tuh satu desa itu? Pendamping desa ini terdiri banyak hal. Mungkin kalau untuk di provinsinya ada tenaga ahli media, di kabupatennya ada tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, dan di kecamatan adanya pendamping desa pemberdayaan masyarakat, dan juga di desa ada dinamakan pendamping lokal desa. Jadi satu orang pendamping lokal desa ini mungkin ada dia menguasai 2 desa, 3 desa, dan paling banyak adalah 4 desa. Kalau Peri Effendi berapa desa? Kalau kami kebetulan mendampingi 4 desa, yakni Desa Kota Masjid, Desa Pulau Gadang, dan juga Desa Rana Sungkai dan Lubuk Agung. Lalu ada nggak kesulitan dengan kepala desanya? Kesulitan dengan kepala desa itu tergantung mungkin kepada person kita, Bung Anas, bagaimana pendekatan kita terhadap kepala desa tersendiri. Namun kesulitan itu barangkali kita harus memahami pemikiran dari penduduk desa itu sendiri. Sebab penduduk desa itu sendiri mungkin mereka berasumsi banyak dana desa yang ada di desa, tetapi mungkin kemajuannya tidak kelihatan oleh mereka. Lalu gini, tadi Peri Effendi bilang tuh ada 4 desa.
berapa gajinya, honornya itu? Kalau Per bulan? kalau honornya Konco Anas, Ah, karena kita ini ada abdi negara, mungkin cukup untuk makan lah. cukup makan. Cukup untuk makan. Yang jelas kami Pakai ada SPJ-nya nggak? ada, kami mesti kunjungan lapangan, ada laporan bulanan, ada laporan minggu, dan kami juga ada laporan program yang harus kami sampaikan kepada Kementerian Desa. Kami itu hadir selaku penamping lokal desa adalah sebagai orang pertama mensosialisasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu sendiri. Sosialisasi ini kepada masyarakat atau kepada aparat ke pemerintah desa? ke seluruh elemen yang ada di desa tersebut. Dan juga kami adalah sebagai pengawas dari dana desa ini, Pak Anas. Ya. Jadi secara tidak langsung, memang kami tidak memiliki tanda tangan penyetujuan apapun di dalam bentuk desa, cuman di dalam penugasan kami selaku penamping lokal desa, kami adalah berhak untuk mengawasi dana desa ini. Ketika ada sebuah pelaksanaan kegiatan di desa itu tidak sesuai dengan regulasi, kami adalah orang yang pertama akan membilang kepada kepala desa ataupun kepada yang punya kebijakan di desa itu agar hal tersebut tidak dibuat atau tidak dilaksanakan. Ini dibuktikan mungkin dengan bimbingan kami kepada orang yang kami tujukan tersebut, Bung Anas. Lalu desa mana-mana tadi? Desa Kota Masjid, Pulau Gadang, Lubuk Agung, dan Ranah Sungkai. Ranah Sungkai. Jauh tuh. Lumayan lah, habiskan minyak onda lah. Cocok nah per bulannya tuh. Kalau bilang cocok, mungkin tergantung rasa syukur kita, Bung Anas. Semakin kita bersyukur dengan nikmat Allah itu, yakinlah, walaupun gajian ratusan juta tapi tidak memiliki rasa syukur, mungkin dengan berpoya-poya akhirnya tidak cukup. Tapi dengan sedikit, dengan banyaknya rasa syukur, alhamdulillah lah. Walaupun ada harapan nanti supaya tahun depan dari Kementerian Desa bisa menaikkan gaji kami ini. Kementerian Desa naikkannya? Iya, jelas lah. Induk kami adalah Kementerian Desa. Kementerian Desa. Lalu kementeriannya sekarang siapa? Kementerian sekarang, Iya. Gus Halim lah, Bung Anas. Gus Salim. Lalu gini, satu lagi. Tadi bilang mensosialisasikan Undang-Undang nomor 6. Iya. Lalu udah sebagai penamping desa, apa udah dijalankan undang-undang itu sama desanya, masyarakatnya? Kalau secara keseluruhan jelas belum. Sebab tidak terjangkau semua masyarakat, bahkan semua masyarakat mungkin tidak akan bisa memahami walaupun berulang-ulang kita jelaskan tentang undang-undang desa tersebut. Namun secara garis besar Undang-Undang nomor 6 ini sudah berjalan dengan efektif. Contohnya desa itu punya hak untuk menentukan pembangunannya sendiri. Jadi tidak ditentukan oleh yang di atasnya lagi. Desa itu punya hak untuk membangun diri sendiri melalui musyawarah di desa, tetapi tetap berpedoman kepada regulasi yang ada. Baik itu peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Desa, bahkan peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi di desa ini diatur oleh 3 kementerian. 3 menteri? 3 menteri. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Desa. Menteri Desa ya. Lalu gini, satu lagi. Kan tadi penamping lokal desa ya? Iya. Penamping lokal desa. Di kalau kecamatan apa namanya? Pendamping desa. Penamping desa. Kabupaten? Tenaga ahli pemberdayaan ahli. masyarakat. Gitu. Tenaga ahli ini dari mana, Rek? Kami pada umumnya disebut seluruhnya mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, dan sampai ke desa, semuanya disebut dengan tenaga pendamping profesional. Profesional. Ya. Lalu tadi kan bilang nih cukup dengan gajinya. Ya, Main-main sama kelu desa nggak ada? ada, cuman main badminton, main pingpong ada. Kalau bermain dengan kepala desa jelas ada. Tapi Masalah kan gini. Ada regulasinya tidak cocok Pak Kades. Tenang aja lah Pak Ferry contohnya. Iya, Ada iya. nggak? Mana jelas uang enggak tip lah. dikasihnya? Enggak lah, kita harus pandai jaga jarak. Pekerjaan ini susah. Walaupun sekarang pendamping desa itu gajinya mungkin tidak seberapa dengan anggota DPR RI atau dengan anggota dewan lain atau dengan kepala dinas lah mungkin ya. Tetapi pekerjaan ini mungkin banyak orang yang melirik, bahkan ingin
dia menjadi pendamping desa. Tetapi syukur alhamdulillah kami sudah masuk di dalam itu. Walaupun orang lain belum bisa masuk, kami sudah masuk. Jadi pekerjaan itu harus kami hormati, harus kami sayangi. Nah, jangan-janganlah bermain kayak itu sama pejabat dan elit di desa itu, Bung Anas. Lalu apa ucapan terima kasihnya terhadap Jokowi? Sebab pendamping desa ini sewaktu pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Rasa terima kasih itu harus kita wujudkan dengan kinerja kita di desa, Bung Anas. Artinya Presiden Jokowi itu ingin membangun Indonesia itu adalah dari pinggiran, yakni dari desa. Sehingga keluar sebuah moto, desa membangun Indonesia. Jadi pendamping itu harus punya peran pula di desa untuk memajukan desa dampingannya. Mungkin dengan menggali potensi yang ada di desa, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa, dan juga mungkin membangun manusia-manusia yang ada di desa dengan menggunakan anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat, khusus mungkin dengan program Pak Presiden Republik Indonesia yakni Pak Joko Widodo. Artinya kata-kata untuk Jokowi ada enggak? Adalah. Silakan. Para jas merah, saya Peri Effendi, pendamping lokal desa Kota Masjid, Desa Pulau Gadang, Lubuk Agung dan Ranah Sungkai, Kecamatan 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo sebagai orang nomor satu Indonesia yang punya prinsip membangun Indonesia ini dari pinggiran, yakni membangun Indonesia dari desa. Kami selaku pendamping lokal desa siap untuk membangun Indonesia ini dari desa untuk Indonesia. Sekian, Bung Anas. Itulah perbincangan kami tadi bersama pendamping lokal desa, saudara kita Peri Effendi. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.